Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wahda Japa dengan NIM H5 401221023. Di video kali ini saya akan melakukan analisis model ECM atau Error Correction Model. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai 5W+1H dari ECM itu sendiri. Apa itu ECM? ECM adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek antara dua atau lebih variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau co-integration. Model ini memungkinkan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam jangka pendek agar variabel dapat kembali ke keseimbangan jangka panjang. Nah, model ini juga menjelaskan bagaimana perubahan jangka pendek menyesuaikan diri agar tetap konsisten dengan keseimbangan jangka panjang. Untuk yang selanjutnya, mengapa ECM digunakan? ECM digunakan karena dengan tujuan menganalisis hubungan yang membantu memahami bagaimana variabel-variabel saling mempengaruhi satu sama lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, digunakan untuk mengidentifikasi kointegrasi, yaitu untuk menguji adanya kointegrasi yang merupakan hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Untuk yang selanjutnya, yaitu digunakan karena dua variabel bisa bergerak bersama dalam jangka panjang, meski dalam jangka pendek bisa menyimpang. Di mana menggunakan ECM digunakan dalam berbagai bidang studi, contohnya itu ada di ekonomi makro, yang berkaitan dengan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, inflasi dan suku bunga. Selanjutnya di studi keuangan, itu contohnya ada di harga saham dan suku bunga, dan di perdagangan internasional contohnya ekspor dan nilai tukar. Siapa yang menggunakan ECM? ECM digunakan oleh pakar ekonomi khususnya dalam analisis ekonometrika dan deret waktu. Yang kedua ada peneliti dan akademisi untuk studi empiris. Yang ketiga ada ekonomi dan analis data untuk forecasting. Yang keempat ada mahasiswa yang digunakan dalam tugas akhir atau bisa disebut dengan skripsi. Yang kelima, pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi. Kapan ECM digunakan? ECM digunakan ketika terdapat hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel, tetapi juga terdapat deviasi atau penyimpangan jangka pendek dari hubungan tersebut. Nah, biasanya itu ada di data yang bersifat time series atau data deret waktu. Variabel tidak stasioner di level, tapi stasioner di first difference. Dan ada hubungan co-integration. Bagaimana cara menggunakan ECM? Untuk langkah-langkah umum yang merupakan caranya, yang pertama ada uji stasioner, yang kedua ada uji kointegrasi, yang ketiga ada estimasi model regresi jangka panjang, yang keempat ada simpal residual atau kesalahan jangka panjang. Hal ini biasa disebut dengan ECT atau Error Correction Term. Yang kelima yaitu bangun model ECM. Untuk cara kerja ECM, yaitu ECM bekerja dengan memasukkan suku koreksi kesalahan dalam model regresi yang mewakili selisih antara nilai variabel saat ini dengan nilai jangka panjang yang diharapkan. Suku koreksi kesalahan ini mengukur sejauh mana variabel telah menyimpang dari keseimbangan jangka panjang dan memberikan informasi tentang seberapa cepat variabel akan kembali ke keseimbangannya. Untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul ya aplikasinya, tampilannya seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita akan menginstal package dari RedXL, Urca, dan DYNLM. Kita run saja. Kita akan run si Urcanya juga. Dan kita akan run DYNLM. Nah, setelah terinstall seperti ini, kita akan melakukan library dari yang sudah kita install tadi package-nya, yaitu ada di RedXL, Urca, dan DYNLM. Nah, Urca ini digunakan untuk uji akar unit atau ADS, sedangkan RedXL ini juga untuk membaca data si Excel-nya, dan DYNLM ini untuk model dinamis ECM. Karena library sudah kita run, kita akan lanjut
untuk membaca datanya, yaitu dengan rumus data read XL. Ini tuh nama di filenya, kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa datanya tuh ada di 30 tahun, yaitu pada tahun 1990 sampai 2019. Nah, tapi karena di sini kan sudah ada datanya, tapi di sini nggak ada karena tadi saya lupa memasukkan. Kenapa di sini sudah muncul? Karena sebelumnya saya sudah melakukan uji coba. Di sini kita akan coba masuk lagi ke file, import data set, dan from Excel. Ini kita klik browser saja. Dan di bagian download, kita pilih data yang akan kita gunakan. Kita tunggu. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, kita akan mengubahnya dengan double menjadi numerik agar datanya tuh bisa diolah di RStudio. Nah, jika sudah numerik semua, kita akan import datanya. Datanya seperti ini ya, sudah muncul bahwa tahunnya tuh di 1990 sampai 2019 dengan variabel konsumsi Y dan pendapatan X. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji stasioner pada data konsumsi dan pendapatan. Kita run saja. Dan kita run si summary-nya untuk melihat ringkasan dari hasilnya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa si p-value-nya itu ada di 0,07. Artinya lebih besar dari 0,05, dan untuk t-value-nya tuh ada di negatif 1,7. Untuk critical value-nya tuh di 5% ada di negatif 3,5. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa si nilai statistiknya tuh lebih besar dari critical value-nya, sehingga data di sini tuh tidak stasioner pada level. Karena tidak stasioner di level, maka harus dilakukan diferensiasi data. Tapi sebelum itu kita akan mencoba melihat uji stasioner dari data pendapatan terlebih dahulu. Kita run saja. Dan kita run si summary untuk melihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa si T statistiknya itu ada di negatif 2,3 dan critical value-nya itu ada di negatif 3,5. Artinya itu nilai statistiknya tuh lebih besar dari si critical value-nya. Sehingga kita bisa katakan bahwa data di sini tuh tidak stasioner pada level. Si p-value-nya tuh juga masih di atas 0,05. Maka kita akan melakukan differencing data, yaitu dengan cara uji kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Nah, untuk rumusnya itu ada di long run model, LM, konsumsi, dan pendapatan. Ini variabel yang tadi ada konsumsi dan pendapatan, dan ini untuk summary-nya. Kita run saja secara bersamaan. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat ya bahwa si intercept di sini itu ada di nilai negatif 3,2. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa tidak signifikan dengan p-value-nya itu ada di 0,742. Nah, untuk koefisien pendapatan yaitu sebesar 0,9, yaitu signifikan secara statistik karena p-value-nya tuh kurang dari 2E bla bla bla, dan ini tuh ada logo bintangnya yang menandakan signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan residual dari ADF-nya, yaitu kita akan run saja. Ini untuk melihat si uji stasionernya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasil ADF receipt si t-value-nya, t-statistiknya tuh ada di negatif 3,3 dan critical value di 5%-nya tuh ada di negatif 1,9, yang artinya dia tuh sudah stasioner. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa si koefisiennya jet lag 1 tuh ada di negatif 0,7 dengan p-value-nya tuh 0,002. Nah, di sini tuh artinya tuh signifikan yang didukung dengan tanda titik di atas ini juga. Jadi artinya tuh di sini signifikan. Nah, untuk
Jadi flagnya tuh ada di 0,1084 dengan p-value 0,5905. Nah, artinya di sini tuh tidak signifikan untuk Yeti flag. Selanjutnya kita bisa melihat juga bahwa nilai R square-nya tuh ada di 0,342, adjustment S square-nya tuh ada di 0,29, F statisnya ada di 6,7, dan p-value-nya tuh ada di 0,004. Nah, jika secara keseluruhan model ini tuh signifikan meskipun dari R square-nya tuh relatif rendah. Langsung saja kita akan masuk ke step yang selanjutnya, yaitu ada bangun model ECM. Nah, di sini kita akan meng-run dari si data ini saja, kita run secara bersamaan. Nah, dan kita akan merun juga si bagian ECM model di NLM ini. Nah, di sini kita juga bisa dapat melihat ya bahwa hasilnya tuh dari intercept di sini hasilnya ada di 98,05 dengan p-value-nya tuh ada di 0,00. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa konstansa ini signifikan pada tingkat signifikan 1%. Nah, di sini juga dapat tandanya ya ada di bintang-bintang ini. Nah, untuk koefisien diff di sini tuh estimate-nya tuh ada di 0,1207 dengan p-value-nya tuh ada di 0,560 yang artinya tuh tidak signifikan karena p-value-nya tuh sudah lebih dari 0,05. Sehingga di sini dapat menunjukkan bahwa perubahan dari si diff ini tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada model ini. Nah, untuk koefisien dari LECT0 ini estimate-nya kan ada di 0,49 dengan p-value 0,004. Artinya tuh signifikan pada tingkat signifikansi 1% karena ditandai dengan bintang di atas ini. Sehingga dari koefisien LECT ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Dan untuk nilai dari multiple R square-nya itu ada di 0,2781. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 27,81% dari variasi model dependen dengan p-value-nya itu ada di 0,01 yang artinya model ini secara keseluruhan layak digunakan. Mungkin demikian hasil atau analisis dari saya mengenai ECM. Apabila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.